silakan Nak. Bukan bahasa nasional kita. Siapa kira-kira yang bisa memimpin lagu? Atika, ya, Atika, coba berdiri Nak, pimpin teman-temanmu menyanyikan lagu. Makasih ya Atika. Di kegiatan selanjutnya kita akan membaca literasi tentang lingkungan hidup. Makasih ya giliran hari ini dilanjut siapa ya? Nah, makasih. Di sini tadi dibacakan temannya tentang keseimbangan lingkungan. Ya, keseimbangan lingkungan itu siapa yang harus menjaganya itu? Siapa yang harus menjaga keseimbangan lingkungan itu? Kita semua kan? Nah, itu dengan cara tidak merusak lingkungan. Sesuai dengan pembelajaran kita sebelumnya. Kita belajar kemarin tentang hak dan kewajiban. Apa itu menghemat energi? Itu juga salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita belajar di tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Di subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita bisa memanfaatkan tumbuhan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan hak dan kewajiban yang seimbang. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini di tema 3 dan kembali apa itu haknya. Mana yang lebih dahulu kita dahulukan, hak atau kewajiban? Ada yang tahu? Kewajiban. Kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu, baru kemudian kita menuntut hak. Ya. Nah, kalau di sini kita akan melakukan diskusi tentang hak dan kewajiban kita terhadap makhluk hidup. Kalau kemarin hak dan kewajiban kita terhadap menghemat listrik, kalau sekarang kewajiban kita terhadap lingkungan dan tanaman. Ya. Coba perhatikan bahan ajarnya. Tadi kan kita sudah tahu apa itu hak dan kewajiban. Nah, kalau hak dan kewajiban kita terhadap tanaman, ada yang tahu hak dan kewajiban kita terhadap tanaman atau tumbuhan? Ada yang tahu? Kewajiban kita yaitu melestarikan tumbuhan, iya kan? Kemudian menjaga alam lingkungan sekitar kita. Apa lagi? Kemudian seperti menyiram bunga, memberi pupuk dan lain sebagainya. Sedangkan hak kita adalah apa? Memanfaatkan tumbuhan tersebut. Misalnya ada sayuran yang akan kita masak untuk dijadikan makanan, iya kan? Nah, itu adalah hak kita setelah kita melakukan kewajiban kita dengan memelihara lingkungan sekitar kita. Sudah bisa dipahami? Nah, sebagai contoh, ada yang kenal tanaman padi. Meskipun di sini tidak ada yang punya sawah barangkali, tapi kita sama-sama tahu bagaimana tanaman padi tersebut kan? Tanaman padi itu ditanamnya di mana? Di sawah kan? Nah, kalau tanaman padi itu, jadi tadi kita sama-sama sudah sarapan kita kan? Sudah makan kan? Makan itu makan apa? Makan nasi. Nasi itu dari apa? Dari padi kan? Padi menjadi beras, ya kan? Kemudian dimasak. Nah, itulah tahapan-tahapan untuk menjadi nasi. Padi menjadi nasi. Jadi tidak langsung menjadi nasi kan? Nah, seperti yang coba lihat di pembelajarannya, bahan yang ibu bagikan barusan, bahan ajarnya nak. Coba perhatikan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Nah, di sini ada bacaan tentang apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita, apa hak dan kewajiban kita.
Ya. Nah, kemudian coba baca ini nanti. Coba perhatikan masing-masing kelompok. Perhatikan nak. Ini nanti. Coba yang di halaman 7 sudah dibuka kan? Nah, yang D ayo berdiskusi. Setiap hari Benny. Nah, di sini ada pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Ya, coba lihat ke belakang. Ada 7 pertanyaan. Jawab dari sini nanti. Dari teks yang ini. Ya. Dari teks yang ini, kalian berdiskusi dengan kelompokmu. Berdiskusi dengan teman-teman dalam satu kelompok. Kemudian jawab yang nomor 1 sampai dengan nomor 7. Ya. Di sini kan sudah ada. Ibu buat gambar tentang bagaimana padi menjadi nasi. Bisa dilihat kan? Nih ada gambar 1. Hari pertama mereka itu satu per kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Bisa kan? Ini kalian amati, kemudian kalian tunjukkan bagaimana langkah-langkah padi tersebut sehingga menjadi nasi yang bisa kita santap atau kita makan. Ya? Bisa? Bisa dimengerti? Bisa kan? Diskusikan dengan teman kelompok. Tunjuk tangan aja. Kalau benar salahnya itu nanti kita cari bersama-sama ya. Siapa yang kira-kira bisa menjawab nomor 1? Ya, Afika. Afika bisa nomor 1. Coba. Coba bacakan pertanyaannya, kemudian bacakan jawabannya. Teman-temannya yang lain, coba didengarkan ya jawaban dari Afika. Kalau nanti nggak benar menurut pendapat kalian, bisa nanti menurut saya tidak seperti itu Bu. Itu ya. Coba Afika bacakan. Kuatkan suara. Ya betul sekali. Nah alasannya, jawabannya jelaskan jawabannya. Dia tidak menghabiskan makanannya. Itu yang dilakukan oleh adik Benny. Jadi dia tidak melakukan kewajiban terhadap makanannya kan? Padahal dia sudah mendapatkan haknya untuk mendapatkan makanan. Tetapi dia tidak melakukan kewajibannya dengan menghabiskan makanannya. Ya, bisa beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Yang kedua, jadi kesimpulannya kita tidak boleh membuang-buang makanan, ya. Karena seperti tadi, proses dari padi menjadi nasi itu melalui banyak sekali tahapan. Ya. Coba siapa yang bisa menjawab di tugas kedua? Kelompok berapa yang sudah selesai di tugas kedua? Sudah, bacakan ke depan. Bacakan ke depan, coba beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3, dari hasil pengamatan mereka dari gambar tersebut ada beberapa tahapan mulai dari biji padi menjadi nasi. Ada 8 tahapan ya, dari padi menjadi nasi. Ya, bayangkan
tinggal memakannya atau mengkonsumsinya ya. Jadi tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Ya, itu tadi adalah kewajiban kita. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada. Jadi sudah bisa membedakan kewajiban kan? Sudah. Nah, di sini coba kalian perhatikan halaman terakhir dari LKPD yang Ibu bagikan. Sudah bisa dilihat halaman terakhirnya? Lengkapilah tabel berikut ini. Ya, tulis nama, kemudian kelas, ya, kemudian lengkapi tabel yang ini. Nah, pada kolom pertama hak memanfaatkan tumbuhan. Ya, nah kewajiban memanfaatkan tumbuhan itu apa? Bu, enggak tahu Bu ya Bu. Nggak apa-apa, taruh ke bawah.